Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastra Ulanda, NIM 1710602076. Baik, di sini saya akan memaparkan materi ujian komprehensif, yaitu pada materi hafalan surat dan pemahaman khots, yang mana soal tersebut terdiri dari 5 soal yang saya akan paparkan. Yang pertama yaitu soal pertama, apakah arti la ilaha illallah dan tujuan hidup manusia hidup di muka bumi ini menurut Al-Quran. Baik, saya akan menjawab tentang arti la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya ialah tidak ada Tuhan atau sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ini merupakan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang sangat agung, yang mana kalimat ini juga yang membedakan kita seorang muslim dengan orang-orang kafir. Artinya bahwa seorang muslim mengakui dengan sepenuh hati atau dengan keyakinan hati yang paling mendalam bahwasanya tidak ada yang berhak disembah di dunia ini, di muka bumi ini, kecuali hanya Allah saja. Hal ini juga tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Artinya, demikianlah kebesaran Allah, karena Allah Dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi dan maha besar. Quran surah Al-Hajj ayat 62. Dan tujuan hidup manusia menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa taala juga untuk menuntun manusia, yaitu menurunkan wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup di muka bumi ini. Dalam Al-Quran, tujuan hidup manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran telah memaparkan dengan sangat jelas dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Soal kedua, apakah rukun iman dan contohnya? Rukun iman ialah merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Rukun artinya dasar atau pokok, dan iman artinya percaya atau yakin. Rukun iman dituangkan dalam diri orang yang beriman melalui 3 tahap. Yang pertama, iman diyakini dalam hati. Yang kedua, iman diikrarkan dengan lisan. Yang ketiga,
iman dilaksanakan dengan perbuatan. Rukun iman ini terdiri dari 6 hal sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan Al-Qur'an, dalil dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan pada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Adapun hadis tentang rukun iman, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Malaikat Jibril bertanya, Fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku, apakah itu iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa nu'mina laqadari khairihi wa syarrihi. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Soal ketiga, apakah rukun Islam? Dan contohnya, rukun Islam adalah 5 tindakan dasar atau pondasi dalam Islam yang menjadi syarat untuk menjadi seorang muslim yang sempurna. Dan setiap seorang muslim wajib mengamalkannya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bunyal insanu ala khamshin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Artinya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusannya. Menegakkan salat atau mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya bahwa kita orang Islam harus menjalankan dan mengamalkan rukun-rukun Islam ini. Karena ada satu kaidah yang mengatakan bahwasanya hilang dari salah satu rukun ibadah maka batal ibadahnya. Begitu juga dengan rukun Islam. Hilang salah satu rukun dari rukun Islam, maka batal keislaman kita. Selanjutnya, soal keempat, yaitu bagaimana tata cara pergaulan antara pria dan perempuan di dalam Islam. Islam menetapkan beberapa kriteria syar'i pergaulan antara pria dan wanita untuk menjaga kehormatan di antara satu sama lain, melindungi harga diri dan kesuciannya. Kriteria syar'i ini berfungsi untuk mencegah
perbuatan yang tidak diinginkan seperti perzinahan dan lain-lain. Islam mengharamkan ikhtilat atau bercampurnya laki-laki dengan perempuan, dan juga khalwat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Islam juga memerintahkan adanya sutra atau pembatas dalam pergaulan, seperti contohnya menjaga pandangan dan menundukkan pandangan ketika bertemunya kedua mata antara laki-laki dan perempuan. Kemudian meminimalisir pembicaraan sesuai kebutuhan saja, dan yang perempuan tidak memerdukan suara atau mendayu-dayukan suaranya agar tidak tergoda laki-laki dengan syahwatnya. Berpakaian yang sopan, tidak berdua-duaan dengan wanita yang tidak dikenal, supaya terhindar dari fitnah, dan tidak bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Adapun contoh hadis tentang larangan khalwat atau berkhalwat atau bertemunya laki-laki atau berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, yang berbunyi, hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim, yang berbunyi, ala la yakhluwanna rujul bi amra'atin illa kana salisahuma syaitan. Artinya, ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Soal kelima yaitu praktekkan cara sholat dan bacaan sholat jenazah. Yang pertama, dalam sholat jenazah itu niat. Baik, saya akan membacakan niatnya. Kalau untuk laki-laki, usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati. Kalau imaman, kalau makmuman. Saya di sini berkondisi sebagai imam. Imaman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kemudian berdiri menghadap kiblat. Setelah niat berdiri menghadap kiblat dengan takbir pertama, takbiratul ihram, dengan bersedekap. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir yang kedua, membaca salawat atas Nabi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Takbir lagi, takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, hu. Kalau jenazahnya perempuan, ha. Doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kemudian takbir lagi, takbir keempat, yaitu membaca doa juga. Doanya sama seperti tadi. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Doanya untuk laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolehkan ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.